Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir tulis karya ilmiah yang berjudul Analisis Absorpsi Energi Saat Tabrakan pada Kendaraan Subringan. Tugas ini disusun oleh Shalom Darmi Gunawan, Nazif Rizky, Muhammad Abdul Fatir, Lala Naswa Nahila, Raditya Pratama Nugroho, saya sendiri Muhammad Taufik Zahari, dan Noval Aziz. Latar belakang dari pemilihan judulnya adalah kendaraan modern dituntut lebih ringan dan efisien. Keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas. Struktur harus mampu menyerap energi tabrakan. Dibutuhkan desain, dibutuhkan desain dan material yang tepat. Saat ini, industri otomotif terus mengembangkan kendaraan yang lebih ringan untuk meningkatkan efisiensi energi. Namun, pengurangan bobot ini tidak boleh mengorbankan keselamatan. Struktur kendaraan harus tetap mampu menyerap energi ketika terjadinya tabrakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana desain struktur dan pemilihan material mempengaruhi kemampuan penyerapan energi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana pengaruh pengurangan bobot sasis kendaraan terhadap keselamatan kendaraan saat terjadi tabrakan, bagaimana pengaruh desain rangka kendaraan terhadap efisiensi penyerapan energi saat tabrakan, apa opsi material yang paling efektif untuk mengabsorpsi energi saat tabrakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran sasis dalam keselamatan, menganalisis pengaruh desain rangka, serta mengevaluasi material ringan yang paling efektif untuk menyerap energi tabrakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah dan penelitian sebelumnya terkait crashworthiness. Fokus analisis diarahkan pada desain rangka, zona remuk, serta sifat material struktur ringan. Peran sasis dalam keselamatan. Sasis merupakan struktur utama yang menopang seluruh kendaraan. Saat tabrakan terjadi, sasis berfungsi mengontrol deformasi dan menyalurkan gaya benturan. Bagian pentingnya adalah zona remuk, yaitu area yang sengaja dibuat untuk mengalami deformasi bertahap agar waktu tumbukan menjadi lebih lama dan gaya yang diterima penumpang lebih kecil. Dan zona remuk ini adalah zona yang ditunjukkan pada warna merah di gambar di slide. Selanjutnya, distribusi penyerapan energi. Gambar ini menunjukkan bahwa tidak semua bagian kendaraan menyerap energi secara merata. Komponen seperti plat macam depan, crash box, dan balok bumper menyumbang hampir setengah dari total energi yang diserap. Artinya, optimalisasi pada bagian depan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan. Jenis rangka kendaraan. Terdapat dua jenis rangka utama, yaitu leather frame kuat, yaitu eh, em, yaitu rangka tangga, yaitu atau disebut leather frame chassis. Ini adalah frame yang kuat dan banyak digunakan pada kendaraan berat tetapi masanya besar. Sementara itu, rangka monokok atau monokok chassis memiliki struktur menyatu dengan bodi, lebih ringan dan memiliki zona remuk terintegrasi. Karena itu, monokok lebih cocok untuk kendaraan penumpang modern. Variasi penampang struktur. Bentuk penampang juga berpengaruh terhadap cara struktur menyerap energi. Penampang berbentuk silinder atau simetris lebih stabil karena distribusi gaya merata. Hal ini membuat deformasi lebih terkendali dan efisien dalam menyerap energi tabrakan. Dan di antara bentuk-bentuk penampang di gambar ini, bentuk silinder adalah bentuk yang paling merata dalam melakukan penyerapan energinya. Perbandingan material. Pada slide ini ditunjukkan perbandingan sifat mekanis dari tiga material utama, yaitu baja, aluminium, dan composite fiber atau CFRP. Baja memiliki eh, kekuatan dan kekakuan yang tinggi, namun densitasnya besar sehingga masanya paling berat.
Hal ini membuat baja kuat secara struktural, tetapi kurang efisien untuk kendaraan ringan. Aluminium memiliki massa yang lebih ringan, dengan kekuatan yang masih cukup baik, sehingga sering digunakan sebagai kompromi antara kekuatan dan efisiensi bobot. Sementara itu, material komposit, serat karbon memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang paling tinggi. Meskipun regangnya relatif, material ini mampu menyerap energi secara efektif dan sangat cocok untuk aplikasi kendaraan ringan. Oleh karena itu, dari sisi crashworthiness, CFRP menunjukkan performa terbaik, diikuti oleh aluminium, sedangkan baja tetap unggul dari sisi kekuatan tapi memiliki keterbatasan pada bobot. Kekurangan dari CFRP adalah harganya yang lebih mahal daripada baja dan aluminium. Kesimpulan, sebagai struktur ringan, sebagai kesimpulan, eh struktur ringan tetap dapat memberikan tingkat keselamatan yang baik apabila dirancang dengan tepat. Desain rangka memiliki peran utama eh, melalui keberadaan zona remuk yang mampu memperpanjang waktu tumbukan dan mengurangi gaya yang diterima penumpang. Pemilihan material juga sangat menentukan kinerja crashworthiness. Baja unggul dari sisi kekuatan, aluminium menawarkan keseimbangan antara kekuatan dan bobot, sedangkan material komposit CFRP memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang paling tinggi. Oleh karena itu, kombinasi desain rangka yang tepat dan pemilihan material yang sesuai menjadi kunci dalam menghasilkan kendaraan ringan sekaligus aman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.